Selamat pagi pemirsa. Setelah belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berstatus tersangka atas dugaan melindungi 1.000 situs judi online, kini sorotan publik mengarah kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi. Kasus ini menjadi skandal besar karena para pegawai di institusi yang harusnya menjadi benteng melawan judi online justru terungkap sebagai pelindung situs judi online dari pemblokiran. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 12 November 2024, dengan tema Menanti Kesaksian Budi Ari. Bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak pernah main judi online. Saya ingin tahu juga kalau main judi online itu seberapa menguntungkan sih sampai sebesar itu ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kita nanti akan mencari kejelasan Budi Aris Setiadi seperti apa mengetahui transaksi judi online itu, kita akan lihat dulu pemirsa dan Bang Elman beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Elman, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Menanti Kesaksian Budi Ari. Di berita di dalam headline news tadi pukul 7, Bang Elman, dikatakan Budi Ari siap untuk diperiksa. Pertanyaannya, Bang, lalu masalahnya ada di mana? Sampai editorial mengatakan bahwa menanti kesaksian Budi Ari, Bang Elman. Kalau Pak Budi Ari sudah siap diperiksa, ini kan mestinya harus ditindaklanjuti oleh penegak polisi, hukum. Penegak hukum ya. Ya periksa dong. Iya. Karena harapan dorongan masyarakat, dorongan para anggota DPR juga mendorong kan supaya Pak Budi Ari ini diperiksa, bukan tanpa alasan. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk diminta diperiksa. Tapi kan pasti ada penyebabnya kan. Iya. Sebab apapun namanya ya, orang juga kaget ketika Budi Ari diganti oleh Mutia Hafid sebagai Menteri Komunikasi Informatika, sekarang Komunikasi Digital. Disitulah saatnya terbongkar atau dibongkar. Terbukalah bahwa ada pegawai Kominfo yang lama terlibat dalam melindungi situs judi online. 11 orang. 11 orang kan gitu. Ditambah yang lain kan gitu kan. Nah, orang bertanya, kok dulu nggak terungkap? Kok sekarang baru terungkap? Kita juga polisi juga harus menjelaskan. Sebetulnya bagaimana awal mulanya nih kok apakah baru ketahuan atau sudah lama ketahuan tapi sedang mengumpulkan alat bukti, kan biasanya begitu, Bang. Butuh waktu. Itu orang bertanya-tanya, apakah kepolisian baru tahu kebetulan setelah diganti baru ada terbuka nih gitu kan. Nah, ini yang saya jelaskan karena kalau yang kita baca perkembangannya kan dari awal sebetulnya kan ketika Budi Ari menjadi Menteri Kominfo, katanya juga dia sudah tahu ada pegawai Kominfo yang melindungi situs judi online. Oh, sudah tahu. Karena buktinya orang-orang ini dipindah dan ada di nonjobkan. Semacam hukuman itu. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika itu ketahuan tidak hanya terus ketahuan, kenapa itu tidak langsung dilaporkan kepada kepolisian? Karena itu jelas pelanggaran hukum. Satu pelanggaran hukum, dan itu kemungkinannya kan tidak hanya dia. Dan jangan juga sudah masif itu di sana kan gitu. Tapi apapun itu kan kita memang berharap bahwa pemeriksaan itu bisa segera dilakukan supaya kemudian kalau memang terbukti tidak mendukung, tidak terlibat, nama Budi Ari juga bisa dibersihkan, begitu kan, Bang? Ya, artinya kan gini. Kalau kita lihat kasus ini kan, orang bertanya, apakah Budi Ari tidak tahu? Pura-pura tidak tahu? Ataukah dia ikut dalam apa ini? Ini kan itu pertanyaan orang yang sebaiknya diklarifikasi. Apakah tidak tahu? Apakah pura-pura tidak tahu? Apakah memang jangan-jangan dia ikut di situ? Nah, tiga pertanyaan ini harus
dikelirkan. Inilah pentingnya Pak Budi Ari ini diperiksa. Dan kalau sebetulnya saran kita, Pak Budi Ari jangan nunggu dia datang aja dia ke Polda. Proaktif. Periksa saya. Keren itu ya. Kan orang tua kan bilang, orang tua zaman dulu kan bilang, berani karena benar, takut karena salah. Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih kenapa harus risih? Oke, kita akan ikuti Bang Elman dan pemirsa editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 12 November 2024 menanti kesaksian Budi Ari. Menanti kesaksian Budi Ari. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi tengah berada di pusaran skandal dugaan upaya melindungi 1.000 situs judi online yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dulu pernah dipimpinnya. Disebut skandal besar karena orang-orang di institusi yang harusnya menjadi benteng melawan situs-situs judi daring ternyata malah terungkap sebagai pelindung situs judol. Pola perlindungan itu berlangsung terorganisasi secara sistematis dan tertata. Komplotan ini menggunakan kantor satelit di Bekasi, Jawa Barat untuk menjalankan aksi mereka. Kantor yang seharusnya menjadi pusat pemblokiran situs ilegal malah menjadi markas besar operasi perlindungan. Tiap-tiap orang juga memiliki peran berbeda, tidak hanya sebagai ahli teknologi informasi, tetapi juga ada yang berperan sebagai penghubung dengan para bandar judol. Mereka bertugas menyusun daftar situs yang dilindungi dan menampung uang setoran dari para bandar judi daring ini. Para bandar judi online diwajibkan membayar setoran sebesar 8,5 juta rupiah per situs setiap 2 minggu melalui tempat penukaran uang agar situs-situs mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Adanya uang pengamanan membuat komplotan ini meraup uang sekitar 8,5 miliar rupiah per bulan. Mereka jelas telah menyalahgunakan kewenangan. Mereka seharusnya memberantas situs judi online, bukan malah menjadi backing. Parahnya, para komplotan ini justru bebas melakukan aksi mereka dari Pusat Komando Pemberantasan Judi Online. Para pegawai Kementerian Komdigi itu ditengarai sudah lama melindungi ribuan situs judi online, tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Ari semasa menjabat Menkominfo hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini. Kondisi inilah yang membuat publik penasaran atas komitmen Budi Ari yang pernah menjabat sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Ia justru tidak mendeteksi aktivitas ilegal pengamanan judol di dalam instansinya. Ditambah lagi, beredarnya sejumlah bukti yang menggambarkan kedekatan Budi Ari dengan sejumlah tersangka makin menguatkan kecurigaan publik. Foto saat Budi Ari menghadiri pernikahan salah satu tersangka, Adi Kismanto atau Aka misalnya, kini beredar luas. Karena itulah, aparat penegak hukum perlu segera memeriksa Budi Ari terkait dengan kasus pengamanan situs judol tersebut. Pemeriksaan Budi Ari wajib dilakukan bukan hanya soal memastikan Budi terlibat atau tidak, melainkan juga untuk memastikan sejauh mana ia sebagai komandan pemblokiran situs judi online mengontrol dan mengawasi jajarannya. Satu hal yang pasti, Budi mengaku telah ceroboh merekrut Aka dan memberikan kewenangan besar dalam tim pemblokiran konten. Perekrutan yang diambilnya atas rekomendasi dari T yang kini juga jadi tersangka. Kedua orang itu menurut Budi Ari telah mengkhianati kepercayaan yang ia berikan. Budi juga melempar bola panas bahwa T merupakan aktivis politik dan dekat dengan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tentu terhadap Budi Ari, daripada berpolemik dengan beragam bantahan, lebih pas dan terang bila pernyataan dan pengetahuannya soal itu ia sampaikan kepada aparat. Hal itu untuk mengurai lebih jelas keterlibatan orang-orang kuat yang menyebabkan suburnya judol di negeri ini. Rakyat di negeri ini telah menderita karena candu judi online. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk memberangus ekosistem judi online dari hulunya.
dari para tersangka ini sangat-sangat bisa digunakan untuk membongkar para bandar dan para backing yang selama ini disebut-sebut memberikan setoran. Tanpa menelusuri bandar sekaligus backing, maka situs-situs judi online akan kembali merebak, seperti halnya penutupan jutaan konten dan situs judi. Akhirnya, bermunculan situs baru yang berlipat ganda jumlahnya, dan korban-korban akan terus berjatuhan tanpa ada perlindungan negara. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, kita bergembira ketika polisi akhirnya bisa mengungkap ada 11, saat ini 11 ya, oknum karyawan Komdiji, dulu Kominfo, yang ternyata melindungi situs judi online. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang 11 orang ini bisa bertindak karena kelalaian pimpinan mengawasinya, atau memang jangan-jangan sesuatu yang ada hal yang lain begitu. Dan ini kita berharap mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi bisa menjelaskan. Ini kira-kira akan bisa terang benderang atau seperti apa menurut Anda, Mas Zainur? Ya, ini memang terorganisir ya. Ini adalah satu kejahatan yang menurut saya diatur sejak awal sedemikian rupa, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Hampir tidak mungkin mereka bekerja sendiri, gitu ya. Sehingga menjadi tugas dari polisi untuk bisa mengungkap intelektual dadernya, bisa mengungkap siapa sih sebenarnya bos besarnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu polisi harus bisa membuat para tersangka ini untuk berbicara. Ya, apakah misalnya dengan dibuat tawaran-tawaran terkait dengan pasal yang disangkakan atau seperti apa begitu ya, agar mereka mau kooperatif. Yang kedua, saya pikir kan juga bisa dibongkar seluruh komunikasi misalnya melalui gawai mereka yang sudah disita. Siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan mereka, apakah ada hubungannya dengan di atas mereka lagi? Karena saya ragu kalau hanya di level mereka saja begitu ya. Sehingga ini harus dibongkar. Nah, kemudian kalau tadi harapannya ex-Menkominfo Budi Ari bisa membuat ini jelas, ya menurut saya polisi harus periksa Budi Ari. Panggil sebagai saksi, kemudian lakukan pemeriksaan. Apa saja yang dilakukan oleh Budi Ari di dalam menjalankan tugas sebagai menteri waktu itu, apakah juga termasuk melakukan fungsi pengawasan? Kalau melakukan fungsi pengawasan, apakah waktu itu terdeteksi atau tidak? Ya, bahwa ternyata pelindung penjahatnya ada di kantor dia sendiri, satu gedung, bahkan mungkin samping ruangan gitu ya. Jadi Mas Zainur, saya menjadi tugas dari penyidik. Kalau ada yang mengatakan ini kalau sampai menteri kejauhan lah, ini kan pegawainya juga pegawai-pegawai level staff ini kok tendensius banget harus memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari. Pendapat Anda bagaimana, Mas Zainur? Tidak ada yang mustahil dalam satu kejahatan itu. Semua orang yang mungkin awalnya kita tidak mengira ternyata memang seorang pelaku. Nah, kita tidak menuduh siapapun di luar para tersangka yang saat ini sudah ditetapkan. Tetapi penyidik tidak boleh berhenti hanya di para pelaku yang menurut saya levelnya sangat rendah ini. Kenapa? Karena kejahatan sesistematis ini sangat mungkin itu dikoordinir oleh orang yang punya kewenangan besar. Sehingga sekali lagi ya harus dibongkar komunikasi mereka, rekening-rekening mereka. Bahkan mungkin juga CCTV di kantor ex-Kominfo dulu itu bisa dibongkar lagi dulu, apakah ada pertemuan-pertemuan di antara mereka, itu diperiksa semua. Agar sekali lagi jangan tanggung-tanggung, jangan hanya tanggapi level
level bawah, tetapi juga harus dapat menangkap level pelaku intellectual daternya itu tadi, yaitu orang-orang yang memiliki peran sebagai pengendali. Oke, kita tunggu berarti sama-sama, kita percaya penuh bahwa seorang Budi Aris Setiadi akan menegakkan hukum mulai dari dirinya. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Zainur. Selamat pagi. Dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, Bang Elman, kalau kita melihat nanti kesaksian dari atau penjelasan dari Budi Aris Setiadi, apakah itu akan serta-merta terang benderang, Bang, bahwa 11 oknum yang sekarang sudah ditangkap itu memang mereka saja yang bergerak, atau mereka bergerak seperti tadi kata Mas Zainur, sudah direncanakan dari awal dan dipengaruhi oleh yang lebih kuat? Akan terang benderang tidak, Bang? Ya, kalau kita simak tadi apa yang dijelaskan oleh Bung Zainur, kejahatan judi online ini kan pastilah tidak dilakukan oleh satu orang, dua orang, satu instansi atau dua instansi. Jangan-jangan banyak terkait dengan instansi-instansi lain kan gitu kan. Jaringannya kan gitu kan. Kita kan nggak tahu ini kan. Bisa jadi. Jadi ini kan yang sudah terbongkar ini kan baru pegawai Kominfo 11 orang kan ya. Komdigi kan. Nah, ini kan baru mereka kan. Pertanyaannya, apakah hanya mereka? Kalau kita simak tadi penjelasan PPATK, ini satu semester aja tahun ini, transaksi judi online itu 174 triliun. Sampai Oktober, dia bilang sudah mencapai 283 triliun. Artinya rasanya sih tidak mungkin hanya 11 orang ini kan. Ini gitu. Uang sangat besar ya? Uang sangat besar. Dari yang diakui saja sudah dikira 8,5 miliar per bulan ya? Yang untuk melindungi 1.000 situs itu. Itu kalau kita percaya hanya 8.500.000 per situs kan. Kalau memang hanya segitu. Konon katanya rata-rata tuhnya 25 juta minimal. Satu situs? Satu situs. Itu per bulan ya. Wow. Per bulan itu. Jadi kalau kita simak dari pernyataannya kepala PPATK itu sangat tidak mungkin. Nah inilah yang mendorong kita agar memang Pak Budi Aris ini segera diperiksa. Kenapa harus segera diperiksa? Apa sebetulnya yang dia kerjakan terhadap sebagai dia kan ketua harian Satgas Pemberantasan Judi Online kan? Artinya dia sudah fokus sebetulnya. Betul. Salah satu fokus utamanya adalah judi online ini kan gitu kan. Nah, dan dia sudah jelas sebetulnya siapa yang harus diawasin. Yang diawasin adalah pengendalinya kan gitu kan. Nah, kalau sampai terendus sampai ratusan triliun, berarti kan nggak bergerak ini berarti. Jadi berarti kan pemblokiran ini pasti tidak terlaksana. Karena kalau kita angka-angkanya kan, di mana masalahnya? Kan mestinya sebagai menteri, dia bisa panggil dirjennya, panggil direkturnya, panggil timnya. Mengapa ini masih begini? Nah, pertanyaannya, apakah ini dia lakukan nggak? Nah, inilah harus diklarifikasi oleh Pak Budi Aris ke kepolisian. Saya lakukan, katanya kan. Mau katakanlah. Kalau ada apa yang kau lakukan? Bang, kalau ada yang kembali lagi saya tanyakan ke Bang Elman yang tadi saya tanyakan ke Mas Zainur, kalau ada yang mengatakan itu terlalu jauh lah 11 orang ini, kan mereka staf-staf biasa, terlalu jauh lah kalau sampai ke seorang menteri. Bagaimana, Bang? Begini, Bung Leo. Kalau Bung Leo mengatakan terlalu jauh dong. Seorang Presiden Prabowo secara khusus menyatakan berantas judi online. Artinya perintah Presiden Prabowo ini tidak lagi menyangkut soal menteri, semua instansi pemerintah, ya Kapolri, ya Kejaksaan Agung, ya kepolisian, semua harus ikut memberantas korupsi, memberantas judi online. Nah itu sebabnya mestinya seorang Budi Aris sebagai penanggung jawab Kominfo, dia harus mendeteksi dong, day by day, bahkan tiap jam dia periksa. Karena mereka yang bisa memonitor situs-situs itu ya. Itu tupoksinya. Bisa muncul ya gara-gara tupoksinya. izin Menkominfo.
kan tidak diminta kementerian yang lain. Betul. Kementerian Kominfo yang dimintakan. Karena itu memang wilayah dia. Sehingga memang kalau kita kembali saya ingat katakan ya, ketika simak tadi penjelasan PPATK, berarti sebetulnya pemblokiran ini belum berjalan, Leo. Atau ada yang diblokir tapi lebih banyak lagi yang masih lolos lebih banyak yang lolos kan kalau kita angkanya kan. Karena kan bertumbuh, Bang. Kan tidak signifikan kan? Iya. Itu juga pertanyaan kepada Kapolri. Pertanyaan kepada semua penegak hukum. Apa jawaban mereka terhadap meningkatnya transaksi judi online ini. Seperti yang dilaporkan oleh PPATK 6 November yang lalu kan. 283 triliun sampai Oktober. Mungkin jangan-jangan 2 kali dari 174 di akhir tahun ini, Bang. Bisa jadi itu. Atau malah lebih. Jadi jangan sampai ada anggapan masyarakat semua ini omon-omon. Karena yang terjadi, Bung Leo, dari waktu ke waktu jumlah orang bunuh diri, jumlah keluarga yang perceraian, yang rusak, jumlah masyarakat yang miskin makin melarat, itu makin membengkak, Leo. Ini yang dirasakan oleh masyarakat kecil terutama sekarang ini. Anda lihat sekarang ini banyak bunuh diri. Tadi ada pengendusan dari PPATK bahwa Bandar mengubah strategi, Bang. Katanya sekarang jumlah uang yang dipakai awal untuk judi online jadi lebih kecil supaya orang lebih mudah lagi bermain. Karena itu bahaya sekali. Pertanyaan saya, Leo, apakah penjelasannya PPATK ini sudah disampaikan kepada penegak hukum? Harusnya sudah. Pasti sudah, Leo. SOP-nya kan begitu. SOP-nya begitu kan. Kepada penegak hukum yang memang yang tugas utamanya untuk ini pasti sudah disampaikan kan? Iya. Pertanyaannya, mengapa tidak teredus kan gitu kan? Cari bukti. Nah, itu kan klasik sebetulnya. Iya. Kan? Sekarang masyarakat tadinya masyarakat berharap laporan daripada PPATK itu menurun transaksinya kan? Bahwa signifikan nih, sekian ribu diblokir, 11 oknum ditangkap, harusnya turun. Ini membengkak dia. Jangan-jangan nanti awal tahun depan udah meningkat menjadi 500 triliun. Atau jangan-jangan 1000 triliun. 1000 triliun. Baik, Bang, kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Herman Saragi. Selamat pagi Pak Bion, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Baik, begini Bang Leo, Bang Herman Saragi. Jadi prinsipnya bahwa ketika kita bicara dalam konteks hukum pidana mengacu pada azas biuran rasional dam, maka saksi itu harus segera dipanggil si Mas Buta Budi dalam rangka memberikan keterangan kesaksian tentang adanya pinjol di kementeriannya. Nah, dalam konteks ini
tentu ada mens rea dalam ilmu hukum pidana, etiket baik dulu yang harus dikedepankan sama Mas Budi untuk segera memberikan keterangan kesaksiannya dalam rangka membersihkan pinjol di kementeriannya. Itu satu. Lalu yang kedua, kita bisa tersenyum sedikit, tidak bisa kita tersenyum seperti Bang Herman Saragih dengan kepemimpinan Prabowo. Ada 3 hal yang mendasar di Republik kita ini. Pertama, persoalan pinjol, kedua narkoba, dan ketiga korupsi. Nah, persoalannya sekarang dari 3 item sebagai tiang dasar tentang kegoblokan terhadap sikap-sikap politisi dan sikap-sikap pejabat negara ini, maka perlu Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas kepada siapapun dalam rangka penegakan law enforcement. Nah, evidensi terhadap stress dikit dalam konteks hukum pidana, maka kelompok-kelompok gerakan yang mencoba merongrong keuangan negara dengan cara-cara kapitalis ini harus diambil sikap tegas. Jadi jangan dibiarkan. Kesimpulannya Pak Budi Aris Setiadi diminta untuk segera memberikan penjelasan, begitu ya Pak Bion ya? Oh iya, harus dong Bang Leo, harus, tidak bisa kita kesampingkan, harus demi menegakkan hukum. Dan saya yakin Budi Aris ini ikut serta di dalam melakukan tindakan-tindakan nanti itu akan dilakukan pemeriksaan ya. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Anda singkat padat, silakan. Ini sudah nyesek. Persoalannya sudah berkarat Bung Leo. Nah, apa aliran dana ini, upeti, ATM atau apalah namanya. Pada setiap apa yang tadi disebutkan itu ya korupsi, kriminal, apa narkoba, judi online. Nah, saya tahu atau yang jelas kita tahu ada orang yang direksi misalnya terjebak. Dia harus menyetor upeti ke lembaga tertentu yang dengan atas nama keamanan begitu. Nah, dia bingung. Ini bagaimana? Apa kwitansi tidak ada atau apa? Tapi yang lainnya menyokong. Udah itu udah biasa dilakukan. Bu Indra, kalau dalam soal kesaksian Budi Aris Setiadi, Ibu dukung untuk segera diberikan kesaksian ini atau seperti apa? Kita fokus ke sini dulu, Bu. Karena betul. Nah, ini contohnya begitu. Nah, ini juga untuk Budi Ari itu yang ditangkap itu mungkin orang yang terjebak untuk memberikan upeti kepada ini siapa yang tidak kita ketahui. Nanti apapun mudah-mudahan bisa kesaksian dari Budi Ari ini, tapi mereka itu sudah berkomplot sedemikian rupa untuk bisa bersih dari keterlibatan dan yang itulah yang begitu ya? Iya, yang karena tidak ada bukti aliran dana atau bagaimana. Saya ingat kemarin Bung Leo mengatakan apapun bajunya, apapun kewenangannya, tangkap itu tikus-tikus. Tapi nyatanya kemarin aja baru terjadi yang ditangkap bukan tikus-tikus Bung Leo, yang ditangkap kata kodok yang ya itu kodok. Jadi korban itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Yang ketangkap katanya kodok. Kita akan mendengarkan pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Herman Saragih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda Pak. Silakan Pak. Kalau pendapat saya dari 2 alat bukti pangkat yang dimiliki oleh Budi Ari itu, Satgas Pemberantasan Judi Online, itu pangkat itu diberikan oleh Presiden loh Pak. Harapan besar dia memberantas berada di garis depan. Pangkat yang kedua yang diharapkan oleh rakyat, dia adalah
menteri yang ditunjuk juga oleh Presiden. Dua pangkat ini tidak berguna sama sekali bagi rakyat kecil. Nah, ini kan sebuah mau bilang apa rakyat tidak bisa lagi, Pak Leo. Maka harapannya Pak Kapolri segera panggil dan tangkap saja dari dua alat bukti. Tidak bisa lagi dielak. Kalau tidak dia, kalau orang kampung saya, Pak Leo, mengatakan yang bisa nyuri sendiri itu nyuri ayam, Pak. Kalau nyuri kerbau itu harus bersama-sama. Ada yang beli, ada yang motong, ada yang nggak mungkin sendiri naikkan ke mobil. Nggak mungkin sendiri, Pak. Ini kan sudah nyuri triliunan, Pak, per tahun. Nggak mungkin sendiri lah. Yakin betul saya. Pak Kapolri, tolong lindungi rakyat ini. Pangkat 2 yang dipegang oleh Budi Ari harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Mohon Pak Kapolri segera tindak tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. 3 pemirsa jelas mendukung pemeriksaan ataupun kesaksian dari Budi Aris Setiadi, Bang Elman. Pertanyaannya begini, Bang. Kalau itu tidak juga kunjung terjadi, apa kabarnya nih pemberantasan judi online berangkat dari 11 oknum yang sudah tertangkap, Bang Elman? Ya, memang kan sebetulnya kan untuk menuntaskan kasus judi online ini kan harus didekati dari berbagai pendekatan ya. Bersamaan ya? Bersamaan. Paralel ya? Paralel ya. Jadi pemeriksa dalam hal ini kepolisian mestinya tidak hanya berdasarkan hanya satu, misalnya ini kan dari pegawai. Pegawai, ini kan yang sudah tertangkap pegawai. Pegawai udah pasti akan diminta keterangan. Tetapi kan sebetulnya kan Napoleon Bonaparte kan pernah mengatakan kan, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu adalah jenderalnya katanya kan. Komandannya. Komandannya. Jadi artinya kalau misalnya pegawainya ini yang salah, pegawai di Kominfo atau Komdigi sekarang ini bukan salah, betul dia salah. Tapi pertanyaannya kan dia punya atasan. Iya. Atasan kan, kan tadi kan Pak Ramadan kan bilang, dia kasih contoh yang paling bagus, itu sederhana. Kalau misalnya setingkat rakyat itu satu orang hanya bisa nangkap ayam, misalnya. Juri ayam. Kalau sudah menangkap kerbau, udah pasti tidak hanya satu orang. Sudah komplotan kan, udah ada 2-3 orang gitu kan. Karena kerbau besar. Kerbau besar gitu kan. Nah, kalau ada untuk menangkap yang lebih besar lagi, udah pasti komplotannya lebih besar. Menyertakan 1, 2, dan 3. Nah, kasus judi online ini, kalau sampai misalnya 287 triliun, rasanya tidak mungkin hanya dilakukan oleh 11 orang ini. Tidak mungkin. Hebat sekali mereka ya. Udah dari meja ini kita katakan tidak mungkin. Di sinilah pentingnya kepolisian harus jeli. Harus melihat ini penting ini kan. Ini kan pasti nggak ada salahnya. Gitu kan. Kita tetap berbaik sangka terhadap Pak Budi Ari. Tetapi berbaik sangka tidak berarti dia dibiarkan untuk tidak diperiksa. Kita harus jeda lagi, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kita saya percaya penuh bahwa Budi Aris Setiadi akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Pertanyaannya, Bang, kalau itu sudah terjadi, kemudian ternyata angka tadi PPATK dari 174 ke 283 ternyata masih terus bertambah, berarti ada yang salah di sini. Bagaimana, Bang? Begini, Bung Leo ya. Hari-hari terakhir ini di kalangan masyarakat, mereka sekarang sedang bertanya, bahkan ada yang tebak-tebakan. Tebakannya ada begini. Apakah mungkin judi online ini bisa diberantas? Kan gitu kan. Ada yang mengatakan mungkin. Oke. Tapi
hampir semua, sebagian besar mengatakan tidak mungkin. Nah, inilah tantangan kepada Pak Prabowo, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Komdigi, kepada semua penegak hukum. Ada sebagian besar masyarakat sekarang tidak yakin judi online ini bisa diberantas. Nah, ini tantangan ini. Jelas ya. Jelas ini. Jadi ini kenapa sampai masyarakat mengambil kesimpulan seperti itu? Judi online ini sudah lama kok. Bahkan mereka sudah bosan mendengar tindak keras. Kapolri kan beberapa kali mengatakan akan tindak. Pejabat sana akan ditindak. Pejabat sana akan ditindak. Mana? Buktinya PPATK bilang meningkat terus itu. Ini kan fakta-fakta inilah yang mungkin akan membenarkan pandangan masyarakat yang mengatakan ini tidak yakin gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ketidakyakinan masyarakat ini akan diaminkan oleh, katakanlah, oleh pemerintah, dibiarkan terus, oleh penegak hukum, dibiarkan terus? Apakah mereka rela membiarkan bunuh diri ini akan bertambah terus? Apakah mereka rela membiarkan rakyat ini makin melarat? Sementara ada sekelompok orang, sekelompok makin kaya. Kalau kita ikutin laporan-laporan di surat kabar maupun di televisi kan, ini 11 orang ini kan, yang pegawai dari mantan Kominfo ini kan selalu memamerkan kemewahan kan. Betul. Di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari kan. Hasil dari perlindungan situs judi online itu. Nah, ini yang harus dijawab oleh Kapolri terutama ya. Harus dijawab ini. Yakin nggak Kapolri sekarang ini judi online ini bisa diberantas? Ya terpulang kepada mereka. Kalau bicara sosok Budi Aris Setiadi, Bang, mungkinkah ada keengganan, pakeuh, karena seorang menteri yang dekat juga dengan dulu penguasa? Itu juga sekarang pandangan masyarakat. Mereka juga nggak yakin. Mereka nggak yakin Budi Ari bisa diperiksa. Dia bilang, percaya, nih taruhannya apa? Dipertaruhkan lagi. Pertaruhkan, bahkan mereka, ayo taruhan apa? Saya gadaikan, saya kasih rumahku ini. Judi offline. Nah, kalau bisa dia apa? Jadi ini juga akan menjadi tantangan buat penegak hukum. Masyarakat menganggap sekarang ini tidak mungkin Budi Ari bisa diperiksa. Diperiksa saja tidak ya? Diperiksa saja tidak. Apalagi meningkat ke sesuatu yang lain. Itulah sekarang pandangan masyarakat. Memang betul-betul buruk nih. Tapi kita percaya seorang Presiden Prabowo Subianto mau menuntaskan ini, Bang. Kalau saya percaya Presiden Prabowo pasti tidak mau mengikuti pandangan seperti tadi itu. Dia akan buktikan semua akan tuntas, judi online akan kita berantas. Itu pandangan saya. Saya juga. Kita Tapi percaya. Masyarakat belum percaya sampai hari ini. Kita lihat nanti buktinya. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, aksi perlindungan terhadap beberapa situs judi online, 1000 tepatnya, terjadi di bawah kepemimpinan Budi Ari. Sehingga keterangannya kini ditunggu banyak pihak. Penyidik tentu harus mendalami kenapa Budi Ari tidak menindak anak buahnya yang melindungi 1000 situs judi online sehingga masyarakat menjadi korban. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Jangan main judi online. Selamat pagi. Metro TV,